Film kali ini berjudul Peninsula 2020. Film ini menceritakan 4 tahun setelah kejadian film Train to Busan. Mungkin sudah banyak juga yang membahas film ini. Ya, secara gitu film yang paling ditunggu. Namun tenang, sudah dipastikan setiap kreator video mempunyai caranya masing-masing untuk mendeskripsikan film tersebut. Film ini diawali dengan scene sekelompok survivor bernama Jong Seok. Gue di sini nggak ganti nama lagi kayak kemarin ya, biar berasa seriusnya, biarpun belibet nyebut namanya. Jong Seok bersama keluarganya yang mengendarai mobil akan segera pergi meninggalkan negara Korea yang sudah kacau balau karena wabah zombie. Diceritakan Busan pun sudah porak-poranda dalam waktu singkat. Hingga di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh seseorang yang meminta pertolongan. Ia bilang, tolong ajak kami pergi. Aku punya anak dan istri. Namun dengan berat hati, Jong tidak bisa mengajak lelaki itu. Hingga tiba-tiba benar saja, datang seorang wanita bersama anaknya yang masih balita. Ia memohon untuk diajak pergi meski cuma anaknya saja yang pergi. Namun juga dengan berat hati Jong pun meninggalkannya. Alhasil mereka pun ditinggalkan dan tak tahu harus bagaimana. Juga diberitakan bahwa wabah zombie ini sudah mencapai level yang parah, sehingga seluruh pertahanan militer dan pemerintah pun hancur hanya dalam 1 hari saja. Bahkan Busan, jika kalian pernah menonton film Train to Busan, para survivor yang tersisa berjuang sekuat tenaga menuju Busan untuk keamanan. Namun kini katanya Busan pun sudah runtuh. Jadi jika kalian ingin mengetahui nasib dari si ibu hamil dan 1 anak yang selamat di Train to Busan, kalian tidak akan menemukannya di sini. Kita bisa berspekulasi, mungkin saja mereka tidak selamat atau bisa saja selamat. Tidak ada yang tahu. Kembali kepada Jong Seok. Mereka akhirnya sudah sampai di kapal pengungsian guna meninggalkan Korea. Dan tujuan mereka adalah Jepang. Mereka akan mengungsi ke sana. Kakak dari Jong dan anaknya pun sudah aman di penampungan. Hingga tiba-tiba Jong mendapat kabar bahwa katanya tujuannya kini beralih. Bukan ke Jepang, melainkan ke Hong Kong. Sangat mendadak sekali, dan di saat yang bersamaan tiba-tiba di dalam penampungan ternyata ada pasien yang terinfeksi dan lolos masuk ke kapal itu. Hingga situasi menjadi kacau. Mendengar kabar itu, Jong pun berlari menyelamatkan kakaknya. Namun sudah terlambat. Anak dari kakaknya sudah terinfeksi. Juga para pengungsi lain. Ia pun menyuruh kakaknya untuk segera pergi. Namun ia memilih diam di tempat bersama anaknya. Dan para zombie pun bangkit. Kakaknya pun mati di sana. Kabar bahwa kapal terakhir yang mengangkut pengungsi terinfeksi pun menyebar. Dan kini Korea dikarantina oleh semua negara selama 4 tahun. Dan film Peninsula pun dimulai. Diceritakan 4 tahun setelah kejadian di kapal tadi. Kini Jong Seok sedang berada di Hong Kong dan menjadi gembel, atau istilahnya rakyat kalangan bawah. Yang tadinya dia seorang tentara, ia pun digerebek oleh sekelompok mafia Hong Kong guna diberikan tugas untuk sebuah misi besar. Ia pun bersama kakak iparnya pun dikumpulkan bersama para survivor lain guna mengambil truk yang berisi uang dalam jumlah besar yang terperangkap di jalanan kota di Korea. Awalnya mereka tidak ingin untuk kembali ke sana, namun karena mereka dijanjikan akan mendapatkan 2,5 juta dolar per orang dan juga melihat situasi kemiskinan yang mereka alami di Hong Kong, tidak ada cara lain untuk mengubah nasib. Mereka pun menerima tawaran itu dengan kembali ke Korea. Mereka pun diberi info bahwa tenang saja, zombie-zombie itu buta ketika malam, asalkan tidak ada cahaya dan suara yang mengundang kedatangan para zombie itu. Dan malam keberangkatan pun tiba. Mereka bersiap-siap dengan senjata dan telepon satelit untuk berkomunikasi ketika berhasil mendapatkan truk itu. Dipimpin oleh Jong Seok, mereka berlabuh menggunakan perahu karet. Terlihat pelabuhan yang sudah amburadul, karena memang Korea kini sudah menjadi negara mati. Di awal langkahnya, mereka sudah dikejutkan dengan tulisan-tulisan di aspal dengan tulisan "Tuhan sudah meninggalkan kita". Memang jika sudah terjadi seperti ini, pikiran manusia sudah jarang sekali ada yang waras. Maka mereka pun lanjut melangkah. Dan untungnya menemukan sebuah mobil yang masih menyala dan mereka pun memakainya. Hoki parah. Di perjalanan diperlihatkan kota yang juga sama sudah amburadul. Hingga mereka terhenti karena menemukan sebuah truk. Mereka pikir itu truknya dan Jong turun untuk memeriksanya. Sesampainya di sana, ternyata itu bukan truknya.
karena memiliki plat nomor yang berbeda. Namun pandangan Jong tertuju kepada bangunan kaca yang ia curigai. Dan setelah memakai night vision, terlihat banyak sekali zombie yang mampet bertumpuk di dalam ruangan kaca itu. Andai saja kaca itu pecah, para zombie akan berhamburan ke jalan. Jong pun segera kembali ke mobil dan melanjutkan pencarian. Singkat waktu, mereka pun kembali berhenti. Kali ini mereka yakin itu adalah truknya, dan mereka bersama-sama mengecek ke dalam truk itu, dan bingo! Benar saja di dalam truk itu terdapat uang yang sangat banyak. Cukup untuk membeli nasi goreng untuk seluruh rakyat Indonesia. Mereka pun bersiap membawa truk itu, namun di kabin kemudi terlihat ada mayat. Dan bodohnya, kakak ipar si Jong gegabah masuk dan akan memindahkan mayat itu. Hingga ternyata, mayat itu masih hidup dan hampir saja menggigitnya. Dirinya yang panik malah memencet klakson mobil hingga terdengar ke seluruh penjuru jalanan yang sepi. Dan benar saja tiba-tiba muncul ratusan zombie yang berlari ke arah mereka. Jong pun berlari karena dirasa amunisi tidak akan cukup. Mereka pun kabur dan berhasil mendapatkan uang tersebut. Hingga di tengah kesenangan mereka mendapatkan uang, tiba-tiba muncul tembakan suar dari sisi lain. Entah siapa itu. Suar itu membangunkan seluruh zombie yang ada dan mengejar truk mereka. Hingga aksi kebut-kebutan dikejar zombie pun menjadi scene paling menarik. Seluruh timnya tewas karena kecelakaan dan dimakan zombie. Beruntung kakak iparnya berhasil selamat dengan masuk ke dalam truk tadi. Dan Jong pun harus bertarung dengan para zombie hingga untung saja ia diselamatkan oleh seorang wanita remaja bersama seorang bocil yang imut. Dan di sini terjadi aksi yang sangat keren ketangkasan bocah ini dengan mengemudikan mobil tak kalah dengan aksi Fast and the Furious. Hingga mobil itu masuk ke bawah jembatan dan mematikan mesin. Karena terlihat di depannya banyak sekali zombie yang sedang nongkrong, maka si bocil pun mulai mengeluarkan RC modifikasinya untuk mengalihkan perhatian dari para zombie itu. Meski RC-nya harus terguling dulu, namun akhirnya ia berhasil membuat zombie itu bubar. Di sisi lain, kakak iparnya yang terjebak di dalam truk pun tiba-tiba ada seseorang yang mengalihkan zombie itu dengan mobil karaoke keliling. Dan komplotan berandal bersenjata itu pun menghampiri truk itu dan membunuh satu survivor yang masih hidup namun sudah terinfeksi. Hingga tiba-tiba mereka menyadari ada seseorang di dalam truk itu. Ya, itu adalah kakak ipar Jong. Mereka menyandranya di markas mereka dan membawa truk tersebut. Dan di sisi Jong yang pingsan pun dibawa ke markas dari kedua bocil tadi. Di sana Jong sadar, terlihat ada satu orang kakek dan dua anak yang berada di markas itu. Hingga datanglah satu orang wanita. Dan ternyata Jong mengenali wanita itu. Ya, itu adalah wanita yang dulu 4 tahun lalu meminta tolong kepada Jong. Dan kini dirinya yang ditolong oleh mereka. Jong pun kaget dan shock. Mereka masih survive hingga saat ini. Dan diceritakan si kakek ini terus saja menelpon dengan menggunakan radio komunikasi. Ia terus saja menyebut nama Jen, yang katanya Jen pasti akan datang dan menjemput mereka. Meski sudah bertahun-tahun menunggu dan mereka hampir menyerah dengan jemputan itu. Namun sepertinya si kakek tidak. Ia tetap yakin suatu saat Jen akan menjemput mereka. Di sisi lain, kakak ipar dari Jong pun diseret masuk ke dalam markas para berandalan itu. Terlihat suasana yang mengerikan seperti perkumpulan orang gila. Banyak sekali mayat yang digantung di tempat itu, menandakan tempat itu bukan tempat perlindungan yang aman.